Terima kasih. Sebetulnya kalau kami melihat bahwa pemulihan ekonomi di Indonesia itu tahun ini semakin menguat ya, dengan tercapainya pendapatan domestik bruto, kemudian dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Nah, hal ini juga seiring dengan penurunan kondisi daripada kasus COVID-19, kondisi masyarakat sudah kembali menunjukkan aktivitas normal seperti biasa, kemudian sudah menerapkan WFO sebagaimana sedia kala, serta tempat-tempat publik sudah ramai kembali dikunjungi. Hal ini juga menjadi harapan tentunya buat kita, di mana pemulihan perekonomian Indonesia diharapkan bisa lebih cepat kembali. Namun Mbak Anneke, dengan kondisi yang sekarang kita melihat adanya tantangan yang di luar daripada kemampuan kita, yaitu ada tantangan mengenai konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kenaikan harga komoditas pangan dan juga energi, baik akibat disrupsi rantai pasokan maupun dampak perang. Nah, hal ini juga ya adanya pengetatan kebijakan dari The Fed. Kalau kita ketahui bahwa sejak bulan April yang lalu terdapat kenaikan 50 basis point, itu sudah memberikan dampak ke ekonomi Indonesia. Ditambah lagi akhir-akhir ini juga ada kenaikan 75 basis point dari bunga The Fed. Sehingga sampai dengan tahun ini year to date ada penambahan bunga itu 125 basis point tarif yang dikenakan oleh The Fed. Dan ini membuat cost of fund menjadi lebih ketat ya, dan adanya polisi dari perusahaan dari Amerika itu adalah stronger dollar policy, di mana impact-nya dolar semakin menguat. Tadi mungkin disampaikan dari kondisi daripada dolar sekarang. Nah, hal ini juga ditempuh sebagaimana AS untuk mengatasi inflasi yang relatif tinggi. Kombinasi dua hal inilah yang menyebabkan bertambahnya ketat akses pembiayaan serta meningkatnya beban pembiayaan utang. Semua risiko tersebut mendatangkan ancaman baru bagi pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia. Demikian Mbak Anneke. Baik, dengan seluruh pertimbangan tadi, seperti apa BNI Life melihat tantangan dan juga peluang yang harus dicermati di industri asuransi jiwa? Nah, kalau sekarang ini ngelihat dengan kondisi seperti itu, dan ada berkah juga nih Mbak Anneke, sejak kita mengenal adanya pandemi, kemudian muncul digitalisasi. Mungkin kita sudah terbiasa dengan menggunakan Zoom ya. Dan hal ini juga merambah pada industri jasa keuangan. Ya, digitalisasi termasuk salah satu sumber ke depan untuk menjadikan sebagai basis daripada peningkatan perekonomian. Nah, literasi digital tentunya di masyarakat Indonesia di era pandemi, kami juga merasa ini merupakan peluang pasar yang baik di tengah ya kondisi pasar yang belum stabil saat ini. Nah, namun demikian, era digitalisasi ini belum berdampak besar bagi dunia asuransi khususnya di tempat kami. Dan kami juga akan melihat bahwa kondisi ini asuransi ke depan akan semakin berkembang. Hal ini membuat kami akan terus berbenah dari sisi produk, kemudian sisi bisnis proses, dan tentunya diarahkan semuanya ke digitalisasi. Hal ini kita akan melihat bahwa akses dengan digitalisasi itu ke masyarakat akan lebih mudah. Nah, dari sisi kami untuk masalah digitalisasi bisnis proses itu kami harus berjalan dengan efisien supaya kami bisa berkembang pula dan bisa bersaing dengan berbagai perusahaan asuransi. Kalau sudah di era digitalisasi itu sudah tidak ada lagi batas, baik itu produk yang dijual dari dalam negeri ataupun dari luar negeri itu akan masuk secara bebas. Pengelolaan data resiko ini merupakan satu kendala yang harus kita jaga, di mana cybercrime dengan digitalisasi itu adalah hal yang perlu kita jaga. Pelayanan klaim, kami juga harus meningkatkan layanan klaim secara digital, serta layanan-layanan yang sesuai dengan perubahan perilaku nasabah tentunya. Namun kami tetap berusaha memperkuat dari sisi front end-nya, back end-nya, dari sisi cyber security-nya. Itu mungkin Mbak Anneke. Terima kasih. Baik, tadi Anda sampaikan sekilas juga terkait dengan peluang di pasar yang masih volatil saat ini. Mungkin boleh dijabarkan sedikit seperti apa strategi dari BNI Life mungkin untuk bisa menarik peluang tersebut? Ya, tadi saya sampaikan mungkin sekarang kita bergeser ke pasar digitalisasi. Basic bisnis kami adalah di asuransi yang terkait dengan individual, yaitu business bank assurance. Nah, kalau kita melihat Mbak Anneke dan pemirsa sekalian, kunjungan nasabah kepada bank, khususnya di Bank BNI, mungkin di mana-mana itu di industri sekarang semakin berkurang dengan berkembangnya proses digitalisasi. Nah, oleh karena itu kami juga harus bergerak, bergeser dari
referral yang normal atau reguler, kita bergerak ke referral yang sistemnya adalah digital. Ini merupakan satu kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri dari sisi produknya, kemudian bisnis proses dan referral system yang ada bekerja sama dengan perusahaan induk, terutama dari BNI-nya sendiri. Nah itu Mbak Aneka, jadi hal-hal peluang-peluang tersebut kami juga akan bergeser. Ya tentunya bisnis konvensional yang selama ini kita jalankan, kita harus bergeser menuju pada digitalisasi. Itu Mbak Aneka. Baik, lalu bagaimana dengan strategi investasi yang dipilih BNI Life dengan kondisi saat ini? Ya. Nah, sekarang kami melihat bahwa peluang investasi tahun 2022 ini memang penuh dengan tantangan. Ya, di mana tadi kami sampaikan di tengah keadaan makroekonomi yang belum cukup stabil, kebijakan yang dilakukan The Fed membuat pergerakan bond market juga bergerak cukup volatile, kemudian ada equity market juga harus kita jaga. Peluang investasi pasti tetaplah ada. Catatan kami bahwa year to date IHSG yang tertinggi ada di poin 7.006, yaitu terjadi di bulan Juni, ya 7.276, bulan April. Kemarin closing hari kemarin adalah 7.006. IHSG terendah itu di bulan Februari dengan 6.568. Dan hal ini kita lihat bahwa jarak dari bulan April sampai dengan bulan Februari yang tertinggi dan terendah itu cukup tinggi. Sampai sekitar ini ada 600 poin ya yang kita jaga. Oleh karena itu kami di BNI Life untuk investasi tentunya kami selalu melakukan update dengan kondisi market yang ada sekarang seperti apa, kemudian melakukan analisis secara menyeluruh untuk dapat mengambil satu keputusan. Dan keputusan kita di BNI Life kami punya underlying produk yang harus kita di-matchkan dengan produk individu maupun kumpulan dengan tenornya, dengan karakternya. Oleh karena itu kami jaga investasi yang ada harus sesuai dengan produk yang kita jual atau yang kita memberikan solusi kepada nasabah sehingga tidak terjadi mismatch. Begitu Mbak Aneke.